Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo fisikawan muda, gimana nih? Udah siap belum buat dengerin podcast orientasi lingkungan fisika Osilasi 2022? Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang buat seluruh mahasiswa baru Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Hilda Fatihatul Izad dari bidang kesejahteraan. Podcast kali ini kita akan membahas tentang USRC bersama pemateri kita yang luar biasa, ada Mas Muhammad Amiruddin. Mas Amir, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mungkin dari Mas Amir bisa perkenalan nih sama sekaligus menyapa para maba yang ada di rumah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang. Terus saya juga mengucapkan selamat datang bagi adik-adik atau teman-teman mahasiswa baru, khususnya mahasiswa fisika angkatan 2022. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin. Saya diamanai teman-teman menjadi Ketua Umum USRC. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga udah pada bertanya-tanya nih Mas, USRC itu apa sih Mas? Untuk USRC sendiri itu kan singkatan ya. Untuk kepanjangannya sendiri itu Unmanaged System Research Center, merupakan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang riset, terutama di bidang teknologi development, khususnya di teknologi tanpa awak. Jadi kita membuat wahana itu sendiri bisa wahana air maupun wahana udara. Untuk wahana air biasanya kita membuat kapal tanpa kendali, yaitu kayak robot gitu. Kemudian ada wahana udara, itu biasanya buat drone. Drone itu kan sistem kendali tanpa awaknya, tanpa pilot. Jadi ada dua model, ada yang fixed wing, itu yang modelnya bentuk pesawat. Jadi penggeraknya itu menggunakan sayap tetap. Jadi kayak pesawat itu fixed wing. Untuk yang model kedua itu ada rotary wing, di mana sayapnya itu yang berfungsi untuk sebagai tekanan. Jadi sayapnya ini berputar. Itu biasanya tipenya kayak multicopter. Contoh umumnya itu ada helikopter yang pakai satu baling-baling, ada quadcopter dan ada hexacopter gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kalau tujuan dibentuknya USRC sendiri itu apa Mas? Untuk tujuannya itu kan, tujuan organisasi itu kan tertera di visi misi ya. Untuk visi misi USRC sendiri itu untuk visinya menjadi pusat peneliti dan pengembangan sumber daya manusia USRC agar memahami terkait teknologi nirawak. Untuk misinya sendiri ada beberapa misi dari USRC. Yang pertama yaitu mengembangkan dan menciptakan sumber daya manusia USRC yang unggul di bidang teknologi wahana air dan udara tanpa awak. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan teknologi fisika terapan, terutama di bidang teknologi wahana air dan udara tanpa awak. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan penelitian dan inovasi di bidang teknologi wahana air dan udara tanpa awak. Seperti itu. Jadi untuk tujuan USRC sendiri merupakan wadah bagi mahasiswa FMIPA UM yang bergerak di bidang teknologi, terutama di bidang teknologi tanpa awak, seperti itu. Nah, kalau struktur organisasi USRC sendiri itu seperti apa Mas? Untuk struktur keorganisasiannya sendiri itu yang paling tinggi itu ada penanggung jawab atau pelindung. Itu kita kan di bawah naungan FMIPA, jadi di bawah langsung oleh WD3 terkait kemahasiswaan Dr. Sentot Kusairi. Kemudian kita juga memiliki dua pembina atau pembimbing untuk membimbing teman-teman di organisasi. Itu yang pertama ada Pak Samsul Hidayat dan pembimbing kedua ada Pak Yoyo Adi Setyo Laksono. Kemudian ada saya selaku ketua umum didampingi oleh bendahara dan juga sekretaris umum. Kita juga ada dewan penasihat, itu menasihati
ke pengurus supaya tidak keluar dari visi dan misi, dan juga membimbing kita juga. Itu dewan penasihat itu ada para alumni juga. Terus kita memiliki 2 divisi, yang pertama teknikal dan juga non teknikal. Untuk divisi teknikal itu memiliki 2 subdiv. Yang pertama terkait desain dan manufaktur. Untuk tupoksi dari subdiv ini yaitu membuat desain dan membuat wahana tadi. Jadi terkait desain yang akan dibuat seperti apa, terus untuk manufakturnya itu bahannya itu seperti apa, alatnya itu seperti apa, terus cara membuatannya bagaimana gitu. Kemudian untuk subdiv yang kedua itu ada elektronika dan pemrograman. Untuk tupoksi dari subdiv ini itu yang pertama mengatur sistem kendali yang akan digunakan, kayak komponen-komponennya itu apa aja, biar wahana itu bisa bergerak tanpa pilot gitu. Kemudian diprogram agar bisa bergerak tanpa pilot. Kemudian untuk divisi yang kedua itu ada non teknikal, itu juga memiliki 2 divisi yaitu administrasi dan media. Untuk administrasi sendiri itu tugasnya untuk mengelola administrasi yang ada di USRC, entah itu administrasi organisasi ataupun administrasi perlombaan. Biasanya kan kalau lomba itu ada administrasi yang ngurus-ngurus surat gitu, dan juga ngurus-ngurus proposal. Nah, itu bagian dari administrasi, subdiv administrasi. Untuk subdiv media itu mungkin sama kayak organisasi-organisasi yang lain. Subdiv media ini bertujuan untuk mengelola semua sosial media USRC seperti Instagram, YouTube, dan juga website, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah nih Mas, sejarah dari berdirinya USRC sendiri itu gimana Mas? Untuk berbicara mengenai sejarah ya, ini cerita sedikit. Untuk latar belakang dibentuknya USRC itu pada tahun 2015 itu dari mahasiswa-mahasiswa fisika yang memiliki hobi dan ketertarikan yang sama di bidang teknologi atau pesawat tanpa awak. Jadi dari situ kemudian dari kumpulan itu mengajukan untuk mengikuti agenda atau event yang diadakan oleh Belmawa seperti KRTI, KKJTBN, dan juga dulu pernah mengikuti event yang diadakan oleh LAPAN yang sekarang diganti menjadi BRIN. Terus pada waktu 2016 itu alhamdulillah kita juga dari perkumpulan itu sempat menjuarai lomba desain di wahana sistem kendali, itu di desain terbaik di Komurindo Combat, yaitu kompetisi muatan roket dan balon atmosfer. Itu diadakan oleh LAPAN. Kemudian tahun 2017 mendapat juara 3 di bidang yang sama, itu di wahana sistem kendali. Kemudian 2018 menjadi tim foreplay di KRTI di Lampung. Kemudian 2019, 2020-2019 itu kita itu masuk ke final dari 5 divisi yang diadakan. Jadi kita masuk ke semua 5 divisi dari 6 divisi yang diadakan lomba. Mungkin terkait sekedarannya itu dari pengembangan organisasi itu akhirnya kita diakui oleh FMIPA sebagai lembaga risetnya. Lembaga riset terutama di bidang teknologi tanpa awak. Mungkin untuk membahas sejarah seperti itu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sama teman-teman USRC sendiri itu apa aja Mas? Untuk kegiatan USRC ini ada beberapa. Yang pertama dulu pernah diadakan upgrading. Upgrading sendiri tujuannya itu mengenalkan anggota satu dengan anggota yang lain agar meningkatkan rasa kekeluargaan mereka. Karena di USRC sendiri itu kita bekerja dengan tim, jadi kekeluargaan itu sangat penting, menjalin kekeluargaan sangat penting.
Jadi upgrading ini sebagai media untuk mencapai tujuan itu. Tak juga itu, upgrading juga sebagai media untuk pengenalan, lebih mengenal agar anggota-anggota baru itu lebih mengenal apa itu USRC, terus eksistensinya di FMIPA itu seperti apa, seperti itu. Jadi upgrading ini fungsinya agar lebih mengenal USRC dan juga lebih mengenal yang ada di dalamnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua itu ada beberapa pelatihan. Untuk pelatihannya itu yang pertama ada pelatihan administrasi. Pelatihan administrasi ini tentang kayak pembuatan proposal, terus administrasi tentang proposal tentang keuangan, terus bagaimana cara meminta dana di fakultas untuk lomba, mengurus surat perlombaan seperti itu. Jadi melatih terkait itu. Kemudian ada pelatihan elektronika, ini dibimbing langsung oleh Pak Samsul. Kemarin waktu bulan puasa itu ada kayak pelatihan elektronika. Jadi kita benar-benar dibimbing dari awal apa sih elektronika itu gitu. Jadi kita itu nggak tahu sendiri gitu. Jadi kita punya bekal lewat pelatihan-pelatihan itu. Kemudian ada pelatihan desain, ini akan berjalan. Pelatihan desain ini juga berfungsi untuk membekali teman-teman anggota baru agar memiliki soft skill, terutama di bidang desain, 3D, karena nanti kita mendesain wahana kan juga 3D gitu. Terus ada pelatihan manufaktur, itu kayak pembuatan pesawatnya. Pelatihan ini kayak pembuatan wahana secara langsung. Jadi terkait bahannya apa, terkait caranya bagaimana, itu dijelaskan di pelatihan ini. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan pilot. Untuk pelatihan pilot sendiri ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa baru khususnya agar bisa menjadi pilot drone gitu. Jadi bisa pilot pesawat ataupun pilot multikopter. Jadi diharapkan nanti setelah dari USRC ini teman-teman USRC bisa memiliki kemampuan pilot seperti itu. Selain upgrading sama pelatihan nih Mas, ada kegiatan lain nggak sih di USRC itu? Oh iya, untuk pelatihan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya itu ada kompetisi ya. Soalnya kita bekerja itu mengacu pada kompetisi yang ada. Jadi kita pertama melakukan riset itu kayak pembuatan prototipe langsung untuk diaplikasikan waktu lomba. Jadi kita melakukan riset dulu, kemudian menerapkan regulasi yang diterapkan lomba. Biasanya kan setiap lomba seperti KRTI, KKCTBN, dan Komurindo Combat itu setiap tahun itu ada beda-beda misi, beda-beda regulasi atau peraturan. Jadi kita menyesuaikan dari peraturan-peraturan itu. Itu merupakan kompetisinya biasanya ada KRTI, itu kontes robot terbang Indonesia. Biasanya diadakan setiap tahun, tapi untuk tahun ini masih belum bisa dilaksanakan karena mungkin banyak faktor, jadinya tidak bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Kemudian untuk KKCTBN itu kompetisi kapal cepat tak berawak. Ini membuat kayak wahana air, jadi kayak sistem kayak kapal gitu, tapi tanpa kendali, tanpa pilot maksudnya. Jadi itu sistem kendalinya sendiri. Kemudian ada Komurindo Combat, ini kompetisi muatan roket dan balon atmosfer. Ini biasanya diadakan oleh LAPAN. Kemudian juga ada PKM. Ini dulu PKM juga dan PNBB, penelitian yang didanai. Dari pengalaman yang pernah ada itu teman-teman USRC ini juga pernah mengikuti PKM dan didanai dan juga PNBP. Jadi peluang
berkompetisinya juga banyak gitu. Nah, kalau menurut Mas Amir sendiri nih, apakah maba dianjurkan banget buat ikut USRC ini? Terus alasan apa yang bikin para maba itu harus ikut USRC ini, Mas? Menurut saya ini sangat dianjurkan ya. Barangkali teman-teman mahasiswa baru, khususnya Departemen Fisika angkatan 2022 ini sangat dianjurkan untuk mengikuti USRC karena USRC ini merupakan organisasinya fisika lah, karena penerapan ilmu fisika ya di USRC gitu. Tak hanya itu, di USRC juga melatih teman-teman untuk berkompetisi dan juga berelasi, berkompetisi waktu perlombaan tingkat nasional dan juga bertemu teman-teman dari berbagai universitas yang ada di Indonesia lewat kompetisi itu. Jadi membangun relasi terutama di bidang teknologi tanpa awak. Kemudian di USRC sendiri nggak hanya itu, kita juga belajar tentang organisasi dan juga membagi waktu juga. Kemudian di USRC sendiri itu memiliki banyak relasi yang di bidang teknologi terutama tanpa awak ini, karena USRC memiliki beberapa alumni yang bekerja di Lapan dan juga bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang UAV atau Unmanned Aerial Vehicle gitu. Nah, buat para maba nih Mas yang mau ikut USRC itu gimana caranya, Mas? Untuk caranya itu sangat mudah ya. Biasanya pendaftarannya itu waktu setelah lomba, perkiraan bulan Januari dan Februari. Dan biasanya ada informasi di Instagram USRC, pantau terus Instagramnya di USRC_team_UM. Itu nanti ada informasi terkait pendaftaran di sana. Dan juga barangkali teman-teman maba ingin tahu USRC itu seperti apa, bisa pantau IG-nya gitu. Terima kasih banyak nih buat Mas Amir yang udah mau jadi pemateri di podcast kita kali ini. Mungkin dari Mas Amir ini ada closing statement buat para maba nih. Untuk closing statementnya ya, saya berharap teman-teman mahasiswa Departemen Fisika angkatan 2022 bisa bergabung dan join. Saya tunggu di USRC tahun depan dan berjuang bersama dan proses bersama di USRC untuk memajukan nama UM. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Amir. Mungkin kita bisa jargon dulu nih Mas buat para maba. Jargonnya gini ya Mas. Osilasi 2022, kobarkan semangat, bangkitkan tekad. Ya, fisika, nukleon, FMIPA, salam saintis muda. Ya. Sekarang mulai dulu ya Mas ya. Iya. Osilasi 2022, kobarkan semangat, bangkitkan tekad. Fisika, nukleon, FMIPA, salam saintis muda. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator podcast hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.